Mas, Mas, Ya mbak. saya mau numpang tanya. Numpang tanya apa mbak? Saya dapat informasi kalau di sekitar sini sering terjadi kejahatan ya Mas. Boleh duduk mbak. Mbak, jangan keras-keras. Mbak baru pertama kesini ya? Iya, kebetulan saya lagi tunggu teman saya. Di komplek ini ada yang megang mbak. Jadi komplek ini dikuasai sama preman. Saya juga baru-baru di sini mbak. Tapi gak ada yang berani ngelawan. Kalau berani ngelawan, Bisa mati. emang ngapain sih? Lagian di sini sendirian. Mbak, di sini nih biasanya poskonya dia. Dia jam-jam segini biasanya datang ke sini. Mbak beruntung. Dia masih belum datang. Nah, Mbak siapa? Oh, saya Bagas. Nama saya Cinta. Tapi saya rasa kayaknya semua aman-aman aja. Damai, nggak ada apapun. Hanya kan sepi sekarang, Mbak. Kalau ada orang baru ke sini, waduh, langsung dimintain duit. Warung-warung yang ada di sini juga dipalakin sama mereka. Dia laki-laki sama perempuan, Mbak. Mungkin saya kurang tahu juga ya. Dia suami istri atau cuma pacaran aja. Saya barusan dari musola juga ketakutan, Mbak. Pulang. Jadi Mbak jangan disepinya begini. Nanti ada apa-apa, biar ada yang nolongin. Enggak kok, saya cuma lagi nunggu teman aja di sini. Saya udah janjian sama teman saya. Oh iya, kalau boleh tahu, Mas pernah mengalami hal itu? Hampir pernah, tapi saya kabur. Berarti Mas tahu dong ciri-ciri orangnya seperti apa? Udah besar, bertato. Kalau yang perempuan kadang pakai kerudung, kadang enggak. Mereka selalu berdua pasti. Tapi jangan salah, yang perempuan juga banyak anak buahnya. Yang laki-laki apalagi, Mbak. Jadi Berarti mereka udah punya komplotan. nah, lebih tepatnya begitu. Saran saya, Mbak jangan di sini deh. Mbak pindah tempat aja. Nanti takutnya mereka datang, pasti mintain duit. Dikasih, ya risikonya kayak yang saya bilang tadi, Mbak. Kalau cuma diambil uang nggak apa-apa. Takutnya Mbak dibawa tempat yang sepi terus terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya kan? Ya, saya paham kok. Saya juga bisa menjaga diri saya. Saya bakal lebih hati-hati lagi. Mas tinggal di daerah sini? Kan tadi saya udah bilang, Mbak. Saya baru-baru aja pindah ke sini karena saya ngurusin kerjaan aja, Mbak. Ternyata kan kantornya juga kantor baru. Mungkin nanti kalau kantornya udah bisa berkembang, bisa pakai satpam, lebih enak mungkin, lebih aman. Dan saya juga nggak bisa melakukan banyak hal di sini karena saya juga baru. Saya harus ngeliat-ngeliat dulu keadaannya gimana. Nanti baru saya bisa ambil solusi yang tepat. Biar untuk keamanan juga orang-orang sini, Mbak. Banyak perempuan yang dilecehkan di sini sama preman itu. Kalau dia lagi sama teman-temannya. Kalau lagi sama yang perempuan itu, cuman mintain duit. Takutnya dia sama teman-temannya. Waduh, saya kasihan juga. Baru beberapa hari tinggal di sini, udah ngelihat kejadian yang gak diinginkan. Dan bahkan saya hampir mengalami juga, Mbak. Ya, saran saya sih, Mbak ini pindah tempat aja deh. Atau begini aja, Mbak tunggu di depan kantor saya aja. Biar lebih aman, nanti ada apa-apa biar saya bantu teriakin maling sama saya. Kalau Mbak di sini sendirian, aduh, sepi lagi gak ada orang, Mbak. Mbak kenapa sih ngeliatin saya terus? Ada apa, Mbak? Nggak apa-apa kok. Terima kasih banyak atas sarannya. Tapi mungkin kalau saya pergi dari tempat sini, teman saya nggak bisa temuin saya. Jadi saya aman kok. Mas nggak perlu khawatir. Kalau gitu, mungkin suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi. Nama Mas? Nama saya Bagas. Mas Bagas. Mbak siapa tadi? Nama saya Sinta. Mbak Sinta. Apalagi Mbak Sinta, cantik. Waduh, penampilannya juga oke. Saya yakin Mbak pasti diapa-apain kalau ada preman. Mending ikut saya aja, Mbak. Tunggu di depan kantor.
Nggak apa-apa, terima kasih. Suatu saat nanti kalau saya butuh bantuan Mas Bagas, saya bakal datang ke sini lagi. Ya udah deh kalau begitu. Saya lanjut dulu ya, Mbak. Oke. Hati-hati kalau ada apa-apa teriak aja. Terima kasih ya, Mas. Mari ya, Mbak. Ternyata benar. Informasi yang selama ini udah aku dapatkan, ternyata itu benar-benar valid. Dan bahkan orang tadi juga bilang sama aku kalau dia hampir saja mengalami kejadian buruk itu. Aku bakal terus selidiki kasus ini. Dan aku gak akan ngebiarin 2 orang jahat itu terus melakukan aksinya. Tapi aku lihat-lihat, kayaknya laki-laki itu baik banget sama aku. Dia perhatiin juga. Apalagi dia lumayan tampan. Ngapain aku mikirin hal kayak gini, aduh. Bisa kacau nih. Udah, pokoknya sekarang aku harus fokus menjalankan misi aku. Jadi aku gak perlu mikirin tentang dia. Kasihan Mbak yang tadi takutnya ketemu sama. Udah, ini dia nih. Waduh. Yang sempat kabur ketika melihat kita Tahu. Apa sih kabur? Kenapa kabur? Kenapa? Kamu nggak tahu siapa aku di sini? Hah? Ada tatonya. Ada tatonya? Kamu takut? Ya udah, kalau kamu takut, serahkan semua barang yang kamu punya sekarang juga. Tuh, mana sini? Saya nggak ada apa-apa, Mas. Gak ada apa-apa. Ntar kalau aku cari, nanti ada barang-barang yang berharga, kamu mau aku gantung di atas pohon itu? Enggak, Mas. Tapi Semuanya. Ayo Gak sini. ada tapi-tapi. nggak ada, Mas. Mas, saya minta tolong, Mas. Saya baru buka kantor di sini, Mas. Sayang, kamu bawa tali kan? Bawa. Sama pisau yang udah aku gasah semalam? Mas, bisa cek aja. Bisa cek aja, Mas. Ya udah, HP-nya. Sini, sayang. Tapi, Mbak, Dompet. saya nggak bawa dompet, Mas. Aku bilang dompet, kalau kamu nggak pegang, kamu berpenampilan keren, berpenampilan rapi, bisa kayak cek. orang kantoran kayak gini, kamu nggak bawa dompet, hah? Apa kata dunia, hah? Udah, serahin dompet kamu, hah? Kalau kamu nggak mau nyerahin dompet kamu, ya, kamu bakalan digantung dan kulit kamu itu bakalan aku cincang-cincang, mau? Hah? Tapi Udah, sini nggak usah tapi-tapi, ya. Ini itu udah bukan hak kamu lagi, ini itu sudah menjadi hak aku sama istri aku sekarang. Nih, Betul. mana lagi? udah habis, Mas. Wah, lumayan nih. Dari tadi ngomong nggak ada. Kamu tuh bohong ya? Dasar. Kalau enggak, saya bakalan teriak maling nih di sini. Kalau diambil semua. Kamu mau teriak maling, silakan ya. Kamu tahu kan, orang yang berkuasa di sini itu adalah aku. Dan semua orang yang ada di sini itu takut sama aku. Silakan teriak aja. Kalau kamu teriak sekali aja, aku bakalan lakban mulut kamu. Mau kamu? Hah? Enggak, Mas. Tapi handphone saya banyak letak kantor, Mas. Aku nggak mau tahu dan aku nggak mau ngurus semuanya ya. Masalah kantor kamu itu masalah handphone kamu bisa beli lagi di counter atau di tempat penjualan handphone ya. Lalu kamu masukin lagi tuh data-datanya. Data-data yang ada di handphone itu nggak penting buat aku ya. Atau begini aja deh, Mas. Gimana kalau misalkan handphonenya dikembalikan, nanti saya kasih duit lagi deh. Kamu kira kita ini orang bodoh ya? Kita itu nggak sebodoh yang kamu kira ya. Nanti kalau semisal handphone kamu itu dikembalikan sama kamu kabur nggak balik lagi ke sini, itu namanya kita itu dibodohin sama orang bodoh kayak kamu, tahu nggak? Betul lagian. Dompet kamu tuh semuanya ada di sini. Kalau misalnya kamu bilang mau ngasih uang dari mana lagi? Berarti masih ada harta kamu yang belum kamu kasih sama kita. Iya? Nah, ide cemerlang tuh sayang. Ya kan? Jangan-jangan masih ada Coba aja geledah. Udah gak ada, Mas. Saya gak bawa apa-apa, Mas. Ini apa nih? Lumayan buat makan sayang. Mas, kalau Mas masih tetap seperti ini, saya bakal laporin Mas sama polisi. Dan Mas ditangkap sekalian. Laporin ke siapa? Mau laporin ke siapa?
Eh, Tahu nggak, sebelum kamu laporan ke polisi, aku pastikan nama kamu itu udah nggak ada lagi di sini. Jangan deket-deket sama istri aku. Kamu berani macam-macam. Makanya, kalau kamu nggak mau urusan sama kita berdua, kamu nggak usah ngelaporin hal ini semuanya kepada siapapun. Ya? Benar. Apalagi kepada pihak kepolisian. Ya, kamu bakalan hidup kamu bakalan hancur kalau kamu laporin kita berdua ke polisi. Oke? Mas, Kamu dengar nggak? tapi kan handphone saya sama dompet saya itu kan barang penting, Mas. Aku nggak mau tahu itu semuanya. Sekarang sudah menjadi milik kita berdua. Ya? Udah bangun. Nggak usah letoy kayak gitu. Kamu itu seorang laki-laki, ya. Tapi Mas, Tapi lagi, ya udah deh, nggak apa-apa kalau misalkan Mas mau ambil dompet sama handphone saya, tapi jangan malak lagi Mas di sini Mas. Kasihan orang-orang kan susah buat cari kerjaan Mas. kamu mau aku tetap? Enggak Mas, Hah? enggak Mas. Malak itu memang kerjaan kita berdua di sini. Karena kita itu nggak punya kerjaan tetap. Kalau semisal kita mau punya kerjaan tetap, mungkin kita bakalan berhenti dari malak ini ya, say. Betul, tapi kayaknya itu nggak mungkin ya sayang, karena sekarang aku pastikan pekerjaan ini akan menjadi pekerjaan tetap kita. Tuh kan, kamu udah denger sendiri kan? Lagian kamu tuh ya nggak usah macem-macem deh. Kalau misalnya kamu mau berumur panjang, ikutin aja apa yang kita mau, gampang kan? Kalau soal uang, kamu bisa cari lagi daripada nyawa kamu jadi taruhannya. Atau jangan-jangan kamu itu masih belum pernah digantung di pohon mangga itu? Enggak Mas. Ya udah Mas, saya ikhlas. Nah, gitu dong, harus ikhlas. Apa-apa itu harus ikhlas nantinya, biar hasil pekerjaan aku ini bisa halal gitu. Ya udah deh Mas. Enggak apa-apa. Ya udah deh, sayang. Mending kita pindah tempat aja. Ya, ke tempat biasa. Siapa tahu ada orang-orang yang bisa dimintain juga. Setuju banget, kalau misalnya ada, wah, aku hari ini bisa shopping sebanyak mungkin. Tenang aja, kalau penghasilan hari ini itu banyak, kamu mau beli apapun, aku bakalan turutin. Habis ini, ingat, habis malakin orang yang ada di sini, kita harus malakin pedagang yang ada di sekitar sini. Oke, beres. Yaudah yuk, mending kita tinggalin aja nih. Yaudah. Ih, Beli baju gak ngerampok juga sekalian Mas. Tuh, aku ditonjok barusan, sakit banget. Semoga aja gak ada korban lagi. Kalau misalkan ada orang lain yang diperlakukan kayak aku, kasihan. Pasti uangnya bakalan habis. Ini gak bisa dibiarkan terus-terusan. Pasti bakalan banyak korban di sini. Kayaknya udah emang waktunya buat lapor sama polisi biar ditangkap sekalian. Tapi ngomong-ngomong, barusan ke tempat biasa. Dia bilang ke tempat biasa. Berarti dia mau ke tempat cewek yang barusan ketemu sama aku. Waduh, gawat nih. Kalau misalkan cewek itu juga bisa jadi korban tuh. Kayaknya aku harus bantuin dia deh. Aku harus samperin dia juga ke sana. Aku susulin, aku harus memastikan dia baik-baik aja. Kalau udah terlanjur, ntar aku harus bawa dia kabur dari tempat itu. Aku gak boleh nih biarin dia sendirian. Mumpung belum terlambat. Udah sampai nih. Tapi ngomong-ngomong tempat itu di mana ya? Katanya komandan udah ada di sini. Mudah-mudahan tugas yang diemban oleh komandan berjalan dengan lancar. Dan setelah ini tidak ada lagi kejahatan di tempat ini. Dan aku harus bisa menyelesaikan semuanya. Apalagi kalau semisal kejahatan ini tidak dibasmi, nantinya bakal tetap merugikan orang lain. Dan ini juga sebagian dari tugas aku sama komandan. Jadi aku harus selesaikan semuanya hari ini. Ya udah, aku cari komandan dulu deh.
Kalau memang hari ini mereka nggak datang, berarti hari ini adalah hari yang berpihak sama mereka berdua. Tapi kalau emang mereka datang, ya ini akhir dari hidup mereka. Wah, ada siapa nih ya di sini? Ada keperluan apa ya duduk-duduk di sini? Kayaknya kita belum pernah lihat ya mukanya Mbak ini. Saya datang ke sini lagi tunggu teman saya. Temen? Siapa? Kita kenal semua kok orang di daerah sini. Dan Ada lagi nih. pastinya mereka juga kenal sama kita. Kamu ngapain duduk di sini? Hah? Saya udah bilang saya lagi nunggu teman saya. Kalian nggak denger ya? Kalau kamu nungguin temen kamu, otomatis kamu itu membawa duit atau barang-barang yang berharga kan? Terus? Ya pastinya untuk diserahkan sama kita lah. Karena di sini kita itu menjamin keselamatan kamu. Jadi misalnya kamu udah ngasih tips buat kita, ya kamu pasti bakal aman. Atau kita harus menjelasin dulu siapa kita ini di sini. Gini aja deh. Aku ini nggak mau kasar sama seorang perempuan, ya. Dan kamu sebagai perempuan harus ngerti kedatangan aku ini mau ngapain ke sini. Mohon maaf saya nggak kenal sama kalian. Jadi saya hanya sekedar ingin duduk di sini dan saya mau nungguin teman saya. Sayang, kayaknya kalung sama gelangnya itu mahal banget deh sayang. Gimana kalau kita pinjem aja dulu sayang? Kan kalau pinjem itu nggak apa-apa. Bener juga ya, daripada nggak dipakai kan cuma dipakai buat hiasan aja, mending kasih ke kita. Kita bisa belanjain barang-barang dan lebih berguna. Dan pastinya kamu juga bakal aman. Kalau kalian bisa silakan. Tapi masalahnya kayaknya kalian di sini sok jagoan ya. Sejagoan. Iya. Saya lihat kalian datang ke sini ngelihat saya yang duduk sendirian. Kalian pikir saya takut? Kamu itu bisa tanya sama warga-warga yang ada di sini ya. Kita berdua ini siapa? Atau kalau kamu mau, motor kamu ini bisa kita ambil. Hah? Bener banget. Ini sayang, pegang sayang. Nggak bisa. Ya udah, kalau motor kamu nggak mau kita ambil, kamu serahkan semua kalung dan gelang kamu, semua yang berharga yang menempel di badan kamu. Kalau kamu nggak mau, kamu itu bakalan celaka di sini. Ya, kita berdua ini bukan sekedar ancaman doang. Perempuan, kamu itu nggak usah sok nasihatin kita berdua, ya. Kita ini memang pekerjaannya memang minta sama orang-orang yang kaya, ya, untuk diberikan kepada fakir miskin. Kita itu nggak pernah lupa sama orang-orang yang miskin, karena orang kaya kayak kamu itu banyak duitnya, nggak pernah bersedekah sama orang miskin. Kalian jangan bohong deh. Bohong? Buat apa kita bohong? Hah? Ya saya tahu. Kalian jangan berbuat jahat dengan berkedok kalian mau bersedekah. Semua orang di sini tuh pada tahu sama kita berdua. Udahlah, kalau kamu nggak mau menyerahkan semuanya, aku bakalan gantung kamu di pohon itu tuh. Mau nggak? Tahu kalau kalian preman. Kalau kalian suka malak-malakin orang. Ya, Iya. terus kenapa? Ada masalah? Ada masalah? Ya masalahnya di luaran sana masih banyak banget pekerjaan yang jauh lebih baik daripada kayak gini. Nggak ada yang bisa ngalahin pekerjaan kita berdua ini, ya. Dan sekarang lebih baik daripada kalian dihajar massa, kalian berubah, kalian pulang cari pekerjaan yang jauh lebih baik daripada ini. Oh, jadi sekarang kamu itu ngancam kita berdua? Udah, teriak aja, bilang aja sama masa kamu itu, ya. Kalau kita ini sekarang lagi mau ngerampok kamu, bilang sana. Ya? Berarti kalian berdua maksa saya buat ngelaporin kalian berdua ke polisi, iya kan? Oh, kalau sampai kamu berani lapor sama polisi, kita berdua bakalan bekep kamu dan bakalan ngurung kamu di sebuah tempat supaya kamu itu nggak pernah ditemukan oleh orang lain. Bener banget. Udah deh, kamu tuh nggak usah kebanyakan nyerocos, nggak usah kebanyakan ceramah di sini. Nggak ada gunanya, tau nggak? Kalian takut kan? Selama ini orang yang udah kalian tindas, orang yang udah kalian palakin nggak ada yang berani kayak saya kan? Iya kan? Jadi sekarang saya bakal buktiin sama kalian berdua. Kalau pekerjaan kalian yang nggak halal ini bakal berhenti di sini sekarang juga. Buktinya kunci motor kamu sekarang ada di kita. Gimana caranya kamu ngebuktiin? Kamu cuma nakut-nakuti kita aja kan? Kamu pikir kita itu takut sama ancaman kamu?
Oke, saya sudah memberikan kesempatan sama kalian berdua, tapi kayaknya kalian hebat. Omongan kamu itu secara tidak langsung kamu itu sudah ngajak perang pada kita berdua, ya. Emang kamu punya kekuatan apa sih? Aku pengen tahu deh. Hah? Ya udah, kamu tinggal bilang aja tuh, tinggal lapor aja tuh sama masa-masa kamu tuh. Kalau motor kamu sekarang udah disita sama kita berdua. Alah Mas, kamu tuh jangan percaya omongan perempuan ini. Dia itu cuma seperti anjing menggonggong, tau nggak? Paling-paling kita pergi bentar lagi dia juga nangis. Tapi memang benar. Di sini saya yang paling lemah di antara kalian berdua. Saya akan lemah kalau kalian berdua berani mengakui kesalahan kalian dan berani untuk berubah ke depannya. Berubah? Emang kamu siapa sih? Nyuruh kita ini berubah? Hah? Kita ini sudah berubah dari awal. Kita yang memalak kayak gini untuk orang-orang yang gak mampu, ya. Orang kayak kamu itu kan gak pernah bersedekah tuh, hah? Tuh. Gak pernah mengeluarkan uang, ya, untuk fakir miskin. Kita itu mengawali orang-orang miskin itu untuk minta uang kepada kami. Nggak masuk akal tau nggak sih? Saya nggak nyampe sama pikiran kalian berdua. Sekarang kalau emang kalian nggak mau, oke, kalian harus siap-siap. Biar kalian berdua juga ngerasain gimana rasanya setiap hari dicaci maki sama kalian berdua. Harusnya kamu yang bersiap-siap nyari pertolongan. Karena bentar lagi motor kamu, semua handphone kamu ini bakal kita ambil, tau nggak? Oh ya? Kita ini sudah siap dengan risiko yang kita pilih ini, ya. Udahlah, kalau kamu memang mau mempunyai rencana buat kita berdua, udah silakan, kita bakalan tunggu, ya. Kalian tahu nggak? Kalian berdua itu tukang palak amatir, tau nggak sih? Saya sudah lebih baik menghadapi. Mbak. Kamu ngapain kesini lagi? Hah? Kamu masih belum puas ya? Kita gebukin, aku tonjokin. Mbak, ini orangnya Mbak. Mbak, mending ikutin saya ya. Setelah saya hitung 1, 2, 3, kita kabur. Mas, ini adik saya. Jadi saya minta tolong Mas, jangan apa-apain dia. Kan tadi dompet saya dan handphone saya juga udah saya serahkan tadi. Oh, Mas juga udah sempat gebukin saya kan? Ini adik kamu. Tapi lumayan sih, dia itu punya kalung sama gelang yang bagus kayaknya ya. Kabur. Wah, kurang ajar. Tuh kan? Takut juga dia. Ya udah, yang penting motornya itu sudah menjadi milik kita sekarang. Betul. Lagian sih buru-buru kabur, nggak tahu kalau motornya masih di sini. Waduh, hari ini kita untung besar nih Mas. Kita mendapatkan banyak palakan. Ya udah deh, mending kita langsung cobain aja motornya. Yaudah, yuk. Ya. Lagian, ini motor itu lebih berharga daripada emas-emas itu, tau nggak? Udah yuk cepat. Udah naik. Udah siap. Kok gak ketemu dari tadi ya? Padahal aku udah muter-muter komplek ini. Aduh. Kemana sih komandan? Padahal Sherlocknya udah tepat nih di HP aku. Stop, motor saya masih di sana. Siap Bu. Dari tadi Pak Gita kemana? Saya dari tadi lagi nyariin ibu, tapi nggak ketemu Bu. Dia siapa Mbak? Mbak kenal? Saya kenal. Harusnya tadi kamu nggak tarik saya. Ya, Kenapa kalau- jadi kabur kan? Kalau misalkan saya gak tarik Mbak dalam bahaya. Dia itu suka berbuat kejahatan di sini Mbak. Kalau terjadi sesuatu, Oke. siapa yang menolongin coba? Oke, kamu tenang aja. Saya bakal handle semuanya, oke? Pak Gita, Ini gimana sih maksudnya? tadi saya sudah ketemu dengan mereka dan kayaknya mereka kekeh untuk terus melakukan aksinya, Pak. Jadi saya harap Pak Gita bisa menangani ini semua. Karena motor sudah mereka ambil. Siap Bu. Nanti saya bakal menindaklanjuti semuanya Bu. Ini gimana sih maksudnya? Dan- Kok saya gak paham? Masalah ini harus selesai hari ini juga Bu. Mas, mohon maaf Mas. Ini menindaklanjutin apa Mas? Saya kok jadi bingung. Mbak ini tadi tuh hampir aja kena apes Mas. Wah, bentar. Mbak, motornya kemana? Tadi kan saya sudah bilang kalau motor saya udah dibawa sama mereka. Sekarang Mas tenang aja, Ya Mas nggak ampun. perlu panik. Di sini sebetulnya saya bukan orang biasa, Mas. Jadi sebenarnya kami itu Preman juga kan? Begini Mas. Aduh. Mas jangan rame-rame di sini. Jadi begini Mas. Sebenarnya kita berdua itu polisi Mas. Karena saya mendengar di sini itu ada kejahatan.
dan banyak preman yang Jadi ngelakin orang. Mbak juga polisi? Iya benar mas. Aduh Mbak, saya minta maaf. Saya nggak tahu Mbak. Tahu jangan-jangan Mbak cuma nyamar buat nangkap dia lagi. Tepat sekali, jadi mas nggak perlu khawatir. Saya juga udah yakin kalau mereka berdua saat ini udah pasti bakal ketangkep mas. Karena selama ini kan saya juga udah mendapatkan laporan dan tadi juga kebetulan saya bertemu dengan mas. Jadi informasi itu benar-benar valid. Aduh Jadi mas nggak perlu khawatir ya, semuanya bakal aman. Mbak, saya minta maaf Mbak. Gara-gara saya rencana Mbak buat nangkap penjahat itu jadi berantakan dan motor Mbak juga jadi dibawa kabur sama dia. Tapi gak usah khawatir Mbak, ini gak ada jalan lain. Pasti mereka lewat sini bentar lagi Mbak. Karena kalau jalan ke arah kanan itu pasti jalannya buntu, gak bisa lewat. Jadi mereka biasanya kalau lewat sini Mbak. Di komplek ini juga kami sudah menugaskan banyak anggota, jadi mas nggak perlu khawatir. Iya Mbak, Ibu maksudnya. Jadi warga, terutama saya kan juga baru aja tinggal di sini. Tapi tadi Kayaknya saya dengar mas juga sempat dijahatin sama mereka. handphone saya diambil Bu, dan dompet saya juga diambil. Padahal di handphone saya banyak berkas-berkas penting untuk menyelesaikan kerjaan saya. Saya minta tolong ya Bu, segera tangkap preman yang tadi. Baik, Karena kalau ini dibiarin pasti bakalan banyak korban. Apalagi kalau saya lihat dari beberapa hari saya tinggal di sini, kayaknya orang-orang yang udah di sini udah takut diancam sama mereka. Dan saya juga sempat diancam, dan saya juga sempat takut mau lapor sama polisi. Karena saya diancam, saya bakalan digantung katanya kalau misalkan saya laporan sama polisi. baik kalau begitu untuk kedepannya jika terjadi hal seperti ini lagi, Pak Bagas nggak perlu khawatir, oke? Ya Bu, saya harap setelah mereka ditangkap nggak bakalan ada orang-orang seperti mereka lagi yang berbuat jahat di sini Bu. Baik. Dan bukan cuman malakin orang yang lewat di sini Bu, tapi di setiap warung harus wajib bayar sama mereka. Kalau nggak warungnya diacak-acak, itu kan namanya pengerusakan Bu. Ada yang kacanya dipecahin dan pintunya juga ditendang, dan bahkan ada kekerasan juga Bu. Kalau begitu, mungkin kami butuh bantuan Pak Bagas nantinya untuk ikut kami sebagai saksi. Boleh Bu, yang penting ini buat kebaikan. Karena saya juga gak tega Bu ngelihat orang-orang yang udah susah payah buat kerja, tapi malah uangnya diminta cuma-cuma sama orang gak bertanggung jawab seperti mereka berdua. Mereka banyak Bu komplotannya, mereka bukan cuma berdua. Saya lihat juga ada beberapa orang lagi yang seperti mereka, ya mungkin anak buahnya mas-mas yang tadi itu Bu. Baik, Pak. Wah, ada mangsa baru nih. Mobilnya keren nih sayang. Tuh, Kalian sudah bawa motor saya, kalian berani datang ke sini? kenapa enggak? Kan kalian berdua udah. Tinggal yang satu orang lagi tuh sayang. Kalian kayaknya sekarang adalah hari apes buat kalian. Apes? Mending kamu diem aja ya. Kamu itu sudah kita palakin tadi dan kamu juga diem ya. Sekarang korbannya kamu ya. Sini. Ngapain? Oh, jadi kamu nggak mau datang sama aku? Ya udah, biar aku yang datang sama kamu. Kamu tahu nggak siapa aku di sini? Hah? Tahu nggak? Udah, kamu nggak perlu pakai kekerasan. Ini kartu anggotaku. Kami berdua anggota polisi, jadi kalian berdua jangan macam-macam. Dan kalau sampai kalian berdua kabur, silakan aja. Dan hukuman kalian pasti akan jauh lebih berat daripada ini. Nah, sekarang kamu udah bakalan masuk penjara, tahu nggak? Bu, sebenarnya gini Pak, saya cuman mau membantu fakir miskin Pak Bu. Saya nggak perlu alasan apapun dari kalian berdua. Saya sudah dapat informasi tentang kalian berdua, jadi kalian nggak perlu banyak alasan sekarang. Iya, tapi kan Bu, kan masih ada kesempatan kita untuk bertobat Bu. Kesempatan apa? Kesempatan untuk kalian memangsa orang lain lagi. Enggak, Iya. enggak, maksud saya enggak harus saya. Udah, masuk mobil. Nah, saya bantu Pak, udah masuk. Nah, Saya ini juga. Udah buruan masuk. Nah, biar saya bukain. Bareng kamu sama dia. aduh. Pak, Bu, sebelumnya saya terima kasih Pak, karena 2 orang itu udah ditangkap. Tapi mungkin nanti setelah ditanyain di kantor Bapak sama Ibu, di kantor, dia pasti bakalan bilang siapa teman-temannya. Ditangkap aja sekalian Pak.
basmi aja semua kejahatan yang ada di sini, Pak. Ya, Mas. Karena kalau gak begitu, waduh, korbannya pasti bakalan lebih banyak, Pak. Ya udah Mas, nanti saya bakal tindak lanjuti semuanya. Bu, kalau gitu saya langsung bawa mereka semua, Bu. Soalnya takut buru lari lagi, Bu. Kalau gitu nanti saya susul. Ya, Bu. Bu, saya minta maaf lagi ya, Bu. Karena saya juga gak tahu kalau Ibu adalah polisi. Nggak apa-apa kok. Justru saya ngucapin terima kasih banyak sama Mas Bagas karena udah membantu melancarkan aksi saya ini. Jadi untuk kedepannya mungkin kita bisa ketemu lagi. Ya, kalau saya mau ketemu, takut ditangkap juga. Ya nggak mungkin lah. Tapi Bu cantik juga. Oh ya? Terima Iya. kasih ya. Saya lihat kamu juga orangnya baik dan saya harap kedepannya kalau emang ada lagi terjadi hal seperti ini, Mas Bagas bisa langsung hubungi saya. Handphone saya sama dompet saya masih di orang itu, Bu. Oke, kalau gitu mungkin kita berdua nanti bisa langsung bareng aja ke sana gimana? Terus karena saya juga takut ada kejahatan lagi, saya boleh minta nomor handphonenya Ibu? Boleh aja sih. Kalau emang Mas Bagas perlu sesuatu, Mas Bagas bisa tinggal telepon saya juga. Kalau perlu sesuatunya tentang saya sendiri gimana, Bu? Memangnya Mas Bagas perlu apa? Perlu saya jagain. Hati saya, Bu. Bagas ini ada-ada saja. Tapi keren. Bu Sinta jadi anggota polisi. Berani. Mantap. Itu emang sudah tugas saya. Kalau saya nggak membantu orang-orang itu, terus siapa lagi yang membantu? Karena saya lihat mereka berdua juga lumayan kuat. Mereka juga nggak takut. Tapi untuk saat ini saya jamin ke depannya komplek ini pasti bakal aman. Ya udah, Bu. Sekalian saya ikut ambil barang saya di sana. Boleh, Bu? Boleh kok. Kalau gitu Naik motor. bareng saya aja. Bisa bawa motor kan? Bisa, Bu. Ya, ayo. Mari, Bu.